Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lulu Sophia, saya salah satu mahasiswi Prodi Bimbingan Konseling Islam di Institut Nahdlatul Ulama Ciamis. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang invasi Mongol dan akibatnya guna memenuhi tugas SPI Sejarah Peradaban Islam. Oke, langsung saja ke pembahasan yaitu tentang invasi Mongol dan akibatnya. Nah, siapa sih yang disebut bangsa Mongol itu? Nah, menurut sejarah, bangsa Mongol itu awalnya adalah orang-orang nomaden yang hidupnya itu sebagai pengembala. Jadi sebelum kerajaan Mongol berdiri, orang-orang Mongol ini terbagi-bagi menjadi suku-suku yang banyak. Mereka menyebar di padang rumput kawasan Asia Tengah berbarengan dengan pengembala dari Turki. Nah, karena mereka itu hidupnya bergantung banget sama kondisi alam, maka mereka itu hidupnya pindah-pindah jikalau musimnya berubah. Oleh karenanya, mereka itu hidup berkelompok-kelompok kecil yang mana tempat tinggal mereka itu berupa tenda-tenda yang sewaktu-waktu bisa dibongkar apabila mereka hendak pindah. Nah, karena mereka itu hidupnya mobile terus, gerak terus, pindah-pindah terus, dan pindah-pindahnya itu pasti memakai kuda, maka mereka itu terkenal sebagai orang-orang yang jago berkuda. Nah, pada waktu itu sekitar abad 12, bangsa Mongol ini terkenal sebagai orang-orang yang suka perang. Ya mungkin karena mereka sukunya banyak dan masing-masing ingin menunjukkan kehebatannya. Nah, kemudian bangsa Mongol yang tadinya cuma suku-suku kecil, cuma suku-suku yang terpecah-pecah dan saling bermusuhan, dalam waktu singkat mereka itu menjadi sebuah kekaisaran yang sangat berperan di dalam peradaban. Nah, ini dikarenakan pengaruh dari penguasa bangsa Mongol itu sendiri yang legendaris yang bernama Genghis Khan atau nama aslinya itu adalah Temujin. Nah, jadi Temujin atau Genghis Khan ini merupakan anak dari Yesugei, yang mana Yesugei ini merupakan pimpinan pertama dari bangsa Mongol itu sendiri. Nah, berbicara tentang invasi Mongol ini merupakan tragedi paling besar, tragedi paling sadis di dalam sejarah peradaban Islam. Ia merupakan musibah paling besar, musibah paling tragis sepanjang masa, karena belum ada peristiwa semengerikan itu sebelumnya. Nah, salah satu invasi Mongol yang paling familiar di dalam sejarah peradaban Islam itu adalah invasi Mongol terhadap kota Baghdad, yang mana pada waktu itu kota Baghdad merupakan ibu kota dari Daulah Dinasti Abbasiyah. Jadi pada awalnya bangsa Mongol ini mengajak bekerja sama terhadap dinasti Abbasiyah, yang pada waktu itu dinasti Abbasiyahnya itu, pimpinan dinasti Abbasiyahnya itu adalah Khalifah Mu'tasim. Namun di sini Khalifah Mu'tasim enggan untuk bekerja sama dengan bangsa Mongol, enggan untuk tunduk di bawah kekuasaan bangsa Mongol. Hingga akhirnya bangsa Mongol pada tahun 1208 Masehi memasukilah kota Baghdad di bawah pimpinan Hulagu Khan. Nah, ketika bangsa Mongol datang, maka semuanya dihadang oleh prajurit-prajurit atau oleh pasukan-pasukan khalifah. Namun di sini pasukan-pasukan khalifah ini mengalami kekalahan. Dan ternyata di dalam peristiwa ini terjadi sebuah drama pengkhianatan, yang mana pengkhianatannya ini dilakukan oleh menteri dinasti Abbasiyah itu sendiri yang bernama Ibnu Al-Qomi. Jadi sebenarnya Ibnu Al-Qomi ini telah bekerja sama dengan bangsa Mongol untuk menaklukkan kota Baghdad, untuk menghancurkan dinasti Abbasiyah. Dan Ibnu Al-Qomi ini membuat sebuah tipu daya seolah-olah dia itu menasehati sang khalifah agar melakukan perdamaian dengan bangsa Mongol. Hingga akhirnya sang khalifah mengikuti arahan dari sang menteri, dan mereka atau sang khalifah beserta para pejabat lainnya, beserta para penasehat lainnya pergi meninggalkan kota Baghdad, maksud untuk menemui bangsa Mongol untuk melakukan perdamaian. Namun bukan perdamaian yang mereka dapatkan, melainkan kematianlah yang mereka dapatkan, yang mana pada waktu itu mereka dibunuh habis oleh bangsa-bangsa Mongol. Nah, karena sang khalifah beserta para pejabat lainnya telah meninggal, nah bangsa Mongol ini secara gampang memasuki kota Baghdad. Di dalam kota Baghdad, bangsa Mongol ini melakukan pembantaian habis-habisan.
Penduduk kota Baghdad semua dibunuh oleh bangsa Mongol, baik itu laki-laki, perempuan, anak dewasa, ataupun orang dewasa, ataupun anak-anak sekalipun, dihabisin semuanya oleh bangsa Mongol. Itulah kekejaman bangsa Mongol. Selain itu, bangsa Mongol juga menghancurkan bangunan-bangunan dari kota Baghdad itu. Salah satunya adalah membakar habis perpustakaan Baitul Hikmah, yang mana perpustakaan Baitul Hikmah itu merupakan perpustakaan paling besar pada waktu itu. Kemudian buku-buku yang ada dalam perpustakaan itu dibuang ke dalam sebuah sungai, sampai-sampai air sungainya itu menghitam gara-gara tinta dari buku yang dibuangnya itu. Bayangkan berapa banyak buku yang dibuang, buku atau sumber ilmu yang dibuang pada waktu itu. Nah, itu merupakan invasi Mongol yang amat sangat menyakiti hati muslimin pada waktu itu, hati umat Islam pada waktu itu. Dan dampak dari invasi Mongol tersebut yang sampai sekarang terasa itu adalah hilangnya sumber-sumber ilmu, yaitu hilangnya buku-buku karangan para ulama terdahulu. Sungguh luar biasa orang-orang Mongol atau bangsa-bangsa Mongol menghancurkan kejayaan Islam. Nah, sejarah mengatakan sekitar 1,8 juta korban dari invasi tersebut. Nah, ini merupakan atau invasi Mongol ini merupakan akhir dari kejayaan Islam pada waktu itu. Luar biasa. Na'udzubillah. Nah, inilah mungkin sekilas tentang invasi Mongol dan akibatnya. Mudah-mudahan bisa memenuhi tugas mata kuliah saya, mata kuliah SPI Sejarah Peradaban Islam. Demikian. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.